Kan di dokter gitu kan banyak yang bilang tuh Vin soal mayat itu sih jadi praktek. Nah itu gimana Vin maksudnya Vin? Wah kalau itu emang benar juga sih. Cuman kita kalau bilang di kedokteran tuh bukan mayat ya, tapi kadaver. Halo geng, balik lagi sama gue Madal geng. Di sini gue ketemu datangan tamu lagi yang baru. Kenalin dong. Oke, kenalin gue Vina dari Fakultas Kedokteran. Di sini nggak tahu mau ngapain sih, Dek. Kali ini gue mau bikin konten sama dia nih. Gimana bertanya begitu? Nih gue sekarang mau nanya sama lu nih, Vin. Iya, gimana? Kan dulunya kita kan pernah sehukum bareng nih. Nah, sekarang kamu pindah ke jurusan kedokteran. Gimana tuh awalnya aku bisa pindah ke sono? Iya, awalnya emang dari awal sih sebenarnya udah cita-cita banget ya pengen di kedokteran. Jadi dari SMA tuh emang udah pengen banget ke kedokteran, cuman emang waktu itu belum ada rezeki buat dapat ke sana gitu lah. Akhirnya ya udah aku mutusin buat ke Fakultas Hukum dulu. Oh iya. Ya, terus survive di sana selama 2 tahun kan, kita berarti 4 semester ya di sana. 4 semester. Baru deh aku coba-coba lagi di kedokteran dapet gitu. Dapatnya di Solo ya? Iya, dapet di Solo. Nah, Bener. terus nih social life di kedokteran tuh gimana, Vin? Apa ya? Teman-temannya gimana teman-temannya? Kalau teman-teman sih, menurut aku dari segi teman-teman beda ya. Ya sebenarnya nggak jauh beda sih. Cuman mungkin kalau di anak kedokteran lebih kayak yang Belajar terus. mindsetnya tuh serius gitu loh kalau bercandaan. Jadi kayak ya kita bercandaan asik-asik aja, tapi lebih banyak seriusnya daripada bercandaan. Berarti humornya sedikit lah Iya, intinya ya? iya. Sekalinya dapat humor ya humor banget, tapi sekalinya jadi persentasenya tuh kayak yang 1:2 lah gitu. Lebih kelurus lah ibaratnya Iya lah ya. benar. Terus kalau masalah apa ya social life-nya sendiri agak ribet sih di kedokteran, jauh beda banget daripada di Fakultas Hukum ya. Soalnya kayak kalau di Fakultas Hukum aku ngerasa dulu kayak masih bisa main-main gitu kan, kuliah pulang gitu kan. Terus nongkrong. Tapi kalau di kedokteran bener-bener yang kayak nggak bisa gitu, susah banget. Soalnya banyak banget tugas kali Iya, ya. bener banyak banget tugas. Ya sebenarnya bisa sih main, tapi kita harus pintar-pintar kayak manage waktu gitu loh. Wah. Kayak harus pintar-pintar manage waktu. Jadi misal kita kuliah sampai jam berapa, nanti kita belum ada tugas, harus dikerjain dulu, baru nanti kita main. Atau enggak, kita harus pintar-pintar nuker waktu kapan bisa main, kapan bisa buat orang-orang yang kita sayang gitu kan. Baru nanti harus apa ya, pembagian part. Iya, pembagian waktunya lah. Nah, Vin, kan di dokter gitu kan banyak yang bilang tuh, Vin, soal mayat itu sih jadi praktek. Nah, itu gimana, Vin, maksudnya, Vin? Wah, kalau itu emang benar juga sih. Cuman kita kalau bilang di kedokteran tuh bukan mayat ya, tapi kadaver. Oh, kadaver ya. Kadaver. Jadi lebih sopannya kayak gitu kalau anak-anak kedokteran bilang. Ya emang kalau waktu kita kuliah emang udah belajar itu sih. Kita nanti ada yang namanya anatomi kalau di kedokteran. Jadi nanti waktu anatomi itu kita belajar dari tubuh-tubuh manusia, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan. Ya masing-masing universitas biasanya masing-masing udah punya kadaver masing-masing gitu loh. Udah punya ibaratnya udah punya simpenan sendiri gitu. Iya. Karena emang buat praktek kan. Iya benar, buat belajar praktek gitu. Jadi nanti waktu udah saatnya kita mau praktek udah disediain dari kampus. Misal kita mau belajar tentang paru-paru, ya udah kita belajar organ dalamnya paru-paru. Dari situ udah dalam bentuk udah diotopsi gitu loh, udah yang Nggak jijik apa itu? Nggak jijik itu di black gitu iya, kan? awalnya sih kayak sempat ngeri juga gitu kan, kayak tapi nggak ada darah juga gitu. kan, udah ibaratnya diformalin gitu kan? Udah diformalin, Udah darah ada. Pun juga mungkin udah beku gitu kan, jadi kayak yang nggak yang Selaput tapi ngalir. masih ada nggak? Kayak lemek gitu atau? Masih kayak daging gitu, masih bener-bener yang masih utuh. Tapi udah biasa sih ya, Iya. namanya dokter ya. Bener-bener. Sebelum lu jadi dokter aja lu udah prakteknya begitu, apalagi udah jadi. Langsung seret nggak, lu pasti nggak bakal ngebayang gimana tuh organ tubuh lu black pasti kita kan suntik dulu kan, maksudnya dalam artian kita nggak bisa ngerasain gitu Ya, kan. dibius. Contohnya kalau laki nih sunat dibius lu nggak bakal ngerasa. Iya bener. Nah terus gimana tuh setelah ibaratnya lu bisa ngepraktekin itu, apa rasanya? Maksudnya dalam artian lu kaget apa enggak gitu pas lagi awal-awal gitu? Awalnya sih waktu awal-awal bener-bener yang kayak aduh gue bisa nggak ya gitu, kayak yang takut. Iya, pasti gitu sih. Grogi sendiri kan, pasti juga belum pernah yang namanya belajar gituan kan. Tapi waktu ibaratnya emang ya satu sebuah tuntutan, emang kita harus berani dan emang itu udah bakal kewajiban kita. Akhirnya kayak oke, fine, nggak apa-apa. Itu nggak sendiri juga sih. Tapi kan? Nggak sendiri. Jadi kayak yang ada yang bilang nanti waktu praktek ibaratnya belajar kayak itu bakal sendiri, nggak sih, itu hoax doang. Jadi kalau yang aku tahu sih selama aku jadi di mahasiswa di sana,
kita berkelompok gitu. Minimal? Ya rata-rata per angkatan dibagi per kelompok gitulah. Intinya gitu. Kalau soal hewan-hewan ada nggak juga yang ibaratnya? Ada. Jadi nanti kita kalau misalnya kita praktek selain kalau kan nggak bisa tuh kita sebagai mahasiswi udah langsung megang pasien asli gitu kan, nggak bisa. Jadi kita pakainya hewan-hewan dulu. Kita pakai tikus, pakai kodok, pakai kelinci gitu. Kita Tapi itu dari posisi masih hidup. Baru dibunuh kan, misalnya dibelah. Iya, kita nanti pakai sampel gitu, sampelnya. Itu sampel. Itu nggak ngeri itu? Iya, kasihan juga sih, benar gitu kasihan. Cuma kayak yang ya udah gitu. Gimana lagi anak itu belajar kan. Jadi kita harus menghargai juga, harus menghargai. Oke, kita harus berani, nggak boleh yang namanya yang ngomong aneh-aneh atau gimana. Pokoknya harus belajar ya. Ibarat mereka tuh guru gitu. Iya. Harus sama-sama menghormati. Wajiban juga sih nanti ya misalkan contohnya dia ke jadi dokter binatang juga kan sebenarnya dia udah tahu sedikit celahnya ya kan ya. Iya, kayak gitu. Terus belum lagi spesialis maksudnya organ-organ tubuh juga udah paham. Ya mungkin paham sedikit lah ya. Karena posisi masih belajar kan. Bener, masih belajar. Terus kata lu nih ya, Chan, di dokter gitu ya. Kira-kira itu masuk ke sana itu berat gak sih? Aduh, ya awal-awal berat banget sih. Bener-bener berat. Banyak yang waktu aku awal-awal aja ya, diri aku sendiri tuh kayak mikir, ini gue salah jurusan apa gimana sih? Kayak benar-benar ngerasa kayak ini gue salah jurusan apa gimana sih? Aduh, gue nggak kuat gitu. Tapi itu kan dari diri hati sendiri. Dari hati sendiri, tapi bukan dari orang tua kan? Tapi waktu adaptasi kan itu yang namanya adaptasi. Tapi waktu kita udah bisa adaptasi, have fun juga kok, fun gitu lah, pokoknya bawa asik aja lah. Pokoknya nggak usah dibikin bingung lah. Iya bener. Ya padat banget sih awal-awalnya, bener yang nggak nyangka lah ya. Nggak nyangka bener. Nah ini nih gue pengen nanya nih, serius deh. Kira-kira berapa, Vin? Biaya per semesternya, Vin? Aduh, kalau itu harus balik kasih tahu nih. Kasih tahu nggak nih? Kasih tahu, Vin. Kalau masalah harga sih masing-masing beda ya. Kayak PTN, PTS gitu juga beda. Kalau PTN kan perguruan tinggi negeri itu dibantu sama pemerintah ya. Aku nggak tahu matematikanya gimana, cuman ada lebih ringan, lebih jauh-jauh lebih ringan banget. Lebih murah gitulah intinya. Tapi kalau di PTS itu benar-benar kayak kita harus ngeluarin biaya sendiri dari 0 sampai sekian. PTN gitu. itu apa maksudnya artinya? Perguruan tinggi negeri. Oh, perguruan tinggi negeri. Kalau PTS tinggi swasta. Perguruan gitu. tinggi swasta. Kayak aku kan itu perguruan tinggi swasta gitu. Karena kampusnya swasta. Iya swasta. Jadi aku benar-benar yang kalau ngeluarin uang benar-benar yang aku dari awal pendidikan sampai akhir pendidikan kayak gitu. Iya. Nggak dibantu sama pemerintah sama sekali, pure dari duit sendiri kayak gitu. Dan itu rata-rata ya setiap PTS pun beda gitu. Kayak misal di tempat aku sama PTS B gitu, itu beda harganya. Oh iya. Ada yang tarifnya per semester 30, ada yang 40 kayak gitu-gitu macam-macam sih. Lumayan juga berarti ya. Lumayan, tapi kan emang apa ya? Namanya dokter juga kan nggak main-main ya. Maksudnya dalam artian udah binatang, terus kadang mayat juga jadi praktek. Maksudnya dalam artian tuh banyak hal sih sebenarnya sih. Benar. Dan sering banyak tugas juga kan. Kamu kan sampai di mana dia bingung. Intinya kalau buat nongkrong di kampus sama teman-teman gimana? Kalau buat nongkrong jarang apa gimana? Ya paling buat nugas sih ujung-ujungnya. Nggak ada yang pure nongkrong? Ya nongkrong sering sih, cuman kayak kadang-kadang kita sebagai anak dokter udah pada kesadaran sendiri. Oke, aku mau nongkrong. Paling nggak aku juga harus bawa buku lah buat jaga-jaga kayak gitu. Itu yang udah mindset kita sih, mindset kita. Kalau dulu aku di fakultas hukum kayak nongkrong bodo amat ya gitu ya. Buku buat apa gitu-gitu. Tapi gue ngerasain gitu sih. Maksudnya gue anak hukum sendiri juga ya kebanyakan kalau dari semester awal sih kita begitu ya kan. Tapi semenjak semester berapa ya walaupun kayak gitu, cuman hampir jarang sih sebenarnya. Cuman pasti lebih ribet di dia sih. Lu tahu kan dokter tulisannya jelek-jelek kan? Ya, itu masih banyaknya tugas sebenarnya. Iya, benar. Jadi karena dia mikirnya dokter banyak banget tugas ya begitu akhirnya. Terus kesibukan lu sekarang nih kan karena corona gini gimana nih? Apa ada WAF juga nggak di tempat kampus? Iya sih, online sih, kuliah online. Sama berarti. Gitu doang sih, paling nggak ada kesibukan yang lain sih, paling kuliah online aja. Kalau di tempat kamu juga kuliah online kan? Sama, online juga. Berarti. Ya sebenarnya hampir semua diterapin sih, kayak macam tempat kerja juga kan. Semua diterapin gitu. Itu sih. Nah, kan gue udah ngomong berdua sama dia nih, dia calon dokter dan gue hostnya di sini ibaratnya kan. Gue mau ngasih Q&A yang kedua sama dia lagi tentang kesehatan. Kesehatannya itu apa terserah bebas.
Nah dari sex education juga boleh. Nah terus lu nongkrong pergaulan bebas, ntar ujungnya kemana juga nggak apa-apa. Nanti gue bikin kayak di Instagram gue, atau enggak lu bisa komen di channel gue ini, langsung lu komen, ntar gue tambahin namanya IG-nya dia sama IG gue. Bisa lu DM dia atau enggak DM ke gue, atau ke channel ini lu komen aja. Boleh. Soal kesehatan tapi ya, boleh. sebisanya dia yang bawa apa bisa ngejawab. Jadi dalam artian kalau emang pertanyaannya rada sulit, kemungkinan nggak bisa kita jawab. Karena posisi kan sama-sama belajar, kita belajar dia juga belajar. Iya kan. benar. Kita sharing aja sih, lebih Sharing kayak sih, yang lebih sharing. sih. Jadi nggak yang aku memberikan materi nggak. Ah. Aku lebih yang sharing sama kalian. Setaunya kamu aja. Setaunya aja. Jadi nggak bisa dibilang dia tuh bisa tahu tentang ini, nggak bisa. Jadi kesan pertanyaan ibaratnya ringan-ringan ya, insya Allah kita bisa jawab berdua lah. Mungkin kayak pergaulan zaman sekarang gitu kan yang lagi marak-marak banget. Marak-marak kan sering nongkrong anak-anak pung atau apa gitu kan, ngelem atau minum komiks. Biasanya anak-anak ya buat nyari-nyari anget minum komiks itu juga nggak boleh kan sebenarnya. Teman kan namanya kesehatan pun perlu dijaga juga ya Vin ya. Benar-benar. Lagi pandemi gini. Nah, lagi pandemi gini lebih bagus emang di rumah aja, nggak usah kemana-mana gitu. Kalau emang nggak bisa apa namanya penting-penting amat ya di rumah aja mendingan. Ya cukup sekian aja dari gua lah ya. Boleh. Nanti gue di part 2-nya itu kita bikin Q&A berdua. Okay. Nanti gue bakal jawab di Q&A part 2-nya sama dia. Tinggal lu komen aja di channel gue sama apa nggak DM di Instagram gue. Makasih. Punten.